عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رافع السماوات بغير عمد مقلة وبارئ البرية لا متكثرا بها عن قلة، الذي قدر خلقها في مواقعها وعرفها ومضارها من منافعها وعلم عاصيها من طاعيها وفرق بين خلقها وطباعها ليدل بوجود الصنعة على صانعها. أحمده وهو أهل المحامد واستعينه على المحن القواصد واستغفره لموبقات الأوابد واسترفده إنه أكرم رافد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة اطمأنت بها الجوارح وامتلأت منها الجوانح. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه إلى خير أمة وكشفت به كل غمة وأتم به كل نعمة. صلوات الله على سيدنا محمد وسلامه عليه كما أطاع الله ودعا خلقه إليه. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang terpenting yang sering diabaikan manusia adalah bakti kepada orang tua. Banyak orang dengan sukarela membantu sahabat, kekasih atau bahkan orang yang tidak dikenal. Tapi ketika orang tua meminta sedikit bantuan, ia menampakkan ketidakpuasan. Padahal surga dan neraka kita tergantung kepada keriduan orang tua. Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabatnya yang bertanya tentang hak orang tua. Beliau menyatakan huma jannatuka wa naruka. Keduanya adalah penentu surga dan nerakamu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan perintah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah bersyukur kepada orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkur li wa liwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun melupakan orang tua, maka syukurnya tidak akan diterima, begitu pula sebaliknya. Ini menunjukkan betapa agung jasa kedua orang tua kepada kita. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada mereka, walaupun jasa mereka tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun. Seorang lelaki pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah menggendong ibuku dari Khurasan sampai aku tuntaskan manasik haji. Apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku? Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan dengan tegas, beliau menjawab, la wala talqatan min talqatiha. Belum, walaupun untuk membalas satu dari tarikan nafasnya ketika ia melahirkanmu. Jika satu tarikan nafas ibu ketika melahirkan begitu agung nilainya, sehingga tidak dapat dibalas dengan bakti luar biasa dari pemuda tadi, bagaimana kita dapat membalas nafas-nafas ibu kita yang lain? Bagaimana kita dapat membalas setiap detik masa kehamilan ibu kita, setiap tetes air susu yang diberikan kepada kita dengan kasih sayang, setiap menit waktu tidur yang mereka korbankan untuk merawat kita? Bagaimana pula kita mampu membalas jasa ayah, membalas setiap tetes keringat dalam bekerja menghidupi kita? Terkadang ayah bekerja siang dan malam agar kita kenyang, menampakkan ketegaran walaupun lelah agar kita tenang, menampakkan kebahagiaan dan menyembunyikan kegundahan hati agar kita senang. Bahkan
demi kita. Ayah rela berhutang kemana-mana. Bagaimana kita dapat membalas kasih sayang mereka yang tidak terbatas, penjagaan mereka yang sempurna sejak kita kecil sampai dewasa. Semua harta yang mereka korbankan untuk merawat dan mendidik kita, tidak ada seorang pun yang mampu membalas itu semua. Pantaslah jika kewajiban syukur kepada orang tua disandingkan dengan kewajiban syukur kepada Allah Ta'ala, pemilik segala nikmat dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada orang yang lebih pantas menerima perlakuan terbaik kita melebihi orang tua kita sendiri. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Seorang laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Man ahabbun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuk. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Nabi SAW bersabda, ibumu. Lelaki itu kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, kemudian ibumu. Laki tersebut bertanya, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, kemudian ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi pun menjawab yang terakhir, kemudian ayahmu. Ini adalah hadis agung, hadis yang mulia yang sering kita dengar, namun banyak dilalaikan umat Islam. Perhatikan saja, banyak anak yang lebih senang berteman dengan orang lain yang menjerumuskannya pada kelalaian daripada menemani orang tua sendiri. Banyak anak yang lebih mempertahankan kekasih atau teman walaupun harus dengan meninggalkan dan mengabaikan orang tua. Yang lebih parah lagi, banyak anak yang bertindak sesuka hati untuk membahagiakan dirinya, walaupun itu harus dengan membuat kedua orang tuanya susah dan sedih. Semua itu adalah dosa yang sangat besar, saudara. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk menjaga perasaan kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka makalah sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menyakiti kedua orang tua, walaupun hanya dengan ucapan yang menunjukkan perasaan enggan untuk melayani mereka. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Law alima Allahu syai'an min al-'ubud adna min uffin lanaha 'an dzalik. Falyamal 'abdu ma syaa an ya'mal falan yadkhul al-jannah wal ya'malil baru ma syaa an ya'mal falan yadkhulun nar." Seandainya ada bentuk kedurhakaan yang lebih kecil daripada ucapan pasti Allah Ta'ala akan melarangnya. Maka silahkanlah orang yang durhaka berbuat apa saja yang ia kehendaki, ia tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah. Dan silahkan orang yang berbakti kepada orang tuanya berbuat apa saja, dia tidak akan pernah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya, maka berhati-hatilah menjaga hati kedua orang tua kita. Perlakukan keduanya dengan perlakuan yang kita ingin anak-anak kita kelak memperlakukan kita dengannya. Bakti kepada mereka akan menjadi sebab bakti anak-anak kita kepada kita kelak nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barru abaukum tabarrukum abnaukum." Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, lebih utama daripada berperang di jalan Allah Ta'ala. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai amalan yang paling utama.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "As-salatu limiqatiha." Qultu thumma madza ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Qultu thumma madza ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Salat pada waktunya. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Ibnu Mas'ud. Nabi pun menjawab, berbakti kepada orang tua. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntung orang yang masih memiliki orang tuanya, sebab ia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar hanya dengan cara berbakti dan membahagiakan mereka. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumuka 'ala sariri barran biwalidayk, tudhikumaha wa yudhikanika afdalu min jihadika fi sabilillah azza wa jalla." Tidurmu di atas dipan dalam keadaan berbakti kepada orang tuamu, sembari membuat mereka tertawa, mereka tersenyum, dan mereka pun membuatmu tertawa dan tersenyum, itu lebih baik daripada jihadmu dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi seseorang yang tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tuanya untuk meraih pahala yang melimpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anhu qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawai indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah." Sungguh rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka, sungguh rugi. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya yang telah berusia tua atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semua masih memiliki kedua orang tua, masih hidup, ambil kesempatan emas ini, perlakukan orang tua kita semua dengan sebaik-baiknya. Buatlah mereka ridho kepada kita. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridullah bi ridha walidain, wa sakhatullah bi sakhatil walidain." Keriduan Allah ada pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah ada di dalam kemurkaan kedua orang tua. Jika Anda ingin mengetahui apakah Allah ridha atau murka, maka lihatlah bagaimana penilaian orang tua kepada Anda. Sebab keriduan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam keriduan dan kemurkaan orang tua. Inna arsalna ma thabata fil maharib wa abyana ma sumi'a min lafdhin natiq kalamun muqtadil khaliq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر.
واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وأذنا بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين، وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى سته الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس، وعلى بقية الصحابة أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واكتب اللهم السلام والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والحزات والمسافرين ببرك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.